Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ya, dalam pertemuan kedua yaitu tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Yang kemarin kita membahas tentang hukum bacaan dari Quran surat Al-Furqan ayat 69 ya, yaitu bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dilanjut makna tentang Quran surat Al-Furqan dan contoh perilaku rendah hati atau tawaduk. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang membiasakan perilaku rendah hati. Nah, Bapak ulangi ya, rendah hati itu tawaduk ya, tawaduk ya. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri atau minder, itu tidak sama ya. Perilaku tawaduk atau rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri ya atau minder. Orang yang tawaduk itu tidak berarti tidak percaya diri, sehingga menjelek-jelekan dirinya sendiri. Nah, kita itu berperilaku tawaduk sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain, tetapi tetap menghargai diri kita sendiri ya, tetap menghargai meskipun kita tetap memberikan penghormatan kepada orang lain. Nah, kita itu harus membiasakan diri untuk berperilaku tawaduk khususnya kepada sesama manusia ya, kepada teman, orang tua kita ketika bertemu ya, mengucapkan salam seperti kemarin ya, menghormati orang yang lebih tua ya, mau menerima saran atau kritikannya, menampakkan muka berseri-seri ya, bersalaman ketika berjumpa. Nah, upaya memiliki perilaku tawaduk itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, antara lain itu yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah ya. Mengenal asal terciptanya manusia itu seperti apa ya. Mengenal kelemahan diri. Nah, ini kekurangan saya tuh seperti apa saja kekurangan saya, diintrospeksi, diperbaiki. Nah, dan merenungkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mensyukurinya ya, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya itu tentang Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Nah, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dalam Quran ini ya. Jadi intinya itu jangan memiliki sifat boros, menghambur-hamburkan uang ya. Meskipun ya uangnya banyak ya, itu dibelikan semuanya sampai habis, itu tidak boleh. Alangkah baiknya ditabungkan. Jadi ketika kita membutuhkannya ya, itu masih ada. Yang seterusnya dari hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah. Yang kemarin alif lam komariah ya, alif lam samsiah. Terus yang sekarang gunnah. Nah, sekarang gunnah. Kemarin alif lam komariah ada 14 huruf ya. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Nah, tuh huruf dari alif lam komariah. Alif lam samsiah hurufnya ada 14 sama ya. Ta ya, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, lam sama nun. Nah, sekarang gunnah. Nah, gunnah itu artinya mendengung. Ya, jadi setiap ada huruf nun dan mim yang bertasydid ya, nun ya, atau mim yang bertasydid. Nah, itu gunnah ya. Setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 ya, di awal itu ada innal mubandirina kanu inna itu gunnah. Mimma bisa, mimma. Mohon maaf. Mimma. Nah, bisa. Itu gunnah. Ini ada tasydidnya. Mim juga ada tasydidnya. Itu gunnah. Bacaan gunnah. Nah, hurufnya ada nun ya sama mim. Gunnah. Jadi saya ulangi, setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Nah, sekarang makna Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Jadi kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga dan gunakan dengan semestinya ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang kelebihan hartanya itu untuk memberikan haknya kepada kerabat dekat, orang miskin, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa? Ya, orang yang melakukan perjalanan itu dinamakan ibnu sabil, dan melarang untuk menghambur-hamburkan hartanya atau boros. Nah, jangan dihambur-hamburkan. Nah, pada surat Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala
itu mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Nah, mereka dikatakan sebagai saudara setan. Nah, jadi yang memiliki sifat boros itu dikatakan sebagai saudara setan. Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, orang yang boros itu bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung manfaat. Jadi tidak ada kemanfaatan, ya. Tidak ada kemanfaatan yang nantinya misal beli sesuatu, ya. Itu hanya rasanya kita itu hanya ingin membeli saja, tidak ada kemanfaatan atau tidak dipakai nantinya untuk keperluan dalam hal duniawi atau ukhrawi, ya, di akhirat nanti tidak ada kemanfaatan, ya. Inti kandungan ayat tersebut itu adalah agar kita mengatur dan membelanjakan harta kita secara tepat. Itu Quran surat Al-Isra ayat 27, yaitu dengan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan bagian harta kita kepada orang yang berhak, ya, yang tidak menghamburkan harta kita atau boros, ya, tidak menghamburkan harta, tidak boros, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan umatnya, mengajarkan umatnya, ya, agar dalam membelanjakan harta itu tepat dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan, ya, ya, kehidupan yang seperti apa, ya, kehidupan yang dalam pelaksanaan itu kita itu teliti, cermat, dan tepat, ya, dengan berprinsip hidup sederhana, hemat, ya, tidak membelanjakan hartanya secara boros, ya. Hemat itu, ya, bukan berarti pelit, ya, tetapi hemat itu tetap membelanjakan misalnya, tetapi dalam hal misal kedepannya itu bermanfaat untuk diri kita, ya, orang lain bisa. Adapun hidup sederhana itu juga bukan berarti miskin, ya. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Hidup sederhana itu kehidupan yang dijalani seseorang yang tidak mengutamakan kemewahan, dan juga bukan orang yang miskin harta, ya, tetapi meminimalkan kebutuhan yang tidak begitu penting atau membelanjakan harta dengan sesuai kebutuhan pada waktu itu, ya. Misal, ya, hidup sederhana itu dapat dimulai dengan hemat, ya, membelanjakan hartanya, jangan memboros-boroskan, ya. Jangan suka berlebih-lebihan, misal shopping kemana-mana, ya, beli barang-barang yang lain, itu jangan suka berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, ya. Mungkin seperti itu untuk pembelajaran tentang membiasakan perilaku rendah hati, Quran surat Al-Isra ayat 26 dan sampai 27, ya, sampai ke hukum bacaannya yaitu guna, hurufnya nun dan mim, dan makna dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, ya. Ada sedikit motivasi untuk kalian, ya. Di sini kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai menjadi hebat. Nah, seperti itu anak-anak, tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi, ya. Tetap jaga imun, olahraga, ya, makan makanan yang sehat, ya. Tetap semangat, ya, mengikuti pembelajaran pada semester awal ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah dan yang lainnya di dalam penyampaian. Terima kasih. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.